Biar kita siapkan hati kita yang terbaik, hati kita yang mau menyembah Tuhan, hati kita yang rindu dan haus akan Tuhan. Karena Dia satu-satunya penyelamat kita, penolong kita. Yes, Jesus.
yang bawa kami lebih tinggi ya Bapa. Kau yang paling mengerti isi hati kami Yesus. Berbicara bagi setiap hati kami saat ini dimanapun kami berada ya Bapa. Kau yang berbicara bagi kami, biar Roh Kudus-Mu ya Bapa yang memulihkan kami. Biar Roh Kudus-Mu ya Bapa yang menjamah setiap hati kami dimanapun kami berada Yesus. Kami menyembah-Mu Tuhan. Tuhan yang menjadi sahabat kami, yang menjadi penghibur kami di kalangan
dari firman-Mu. Biar Tuhan yang membukakan hati setiap kami agar apa yang kami dengar ya Bapak dapat menjadi rema dan menjadi kekuatan serta kami dapat melakukannya dengan baik. Biar kami bisa tumbuh menjadi pohon yang berbuah dalam Engkau. Kami juga berdoa buat hamba-Mu yang bawakan firman-Mu, biar Tuhan yang ketika dia membawakan firman-Mu itu dapat menjadi berkat bagi kami semua. Dalam nama Yesus kami ucap syukur. Haleluya. Amin. Kita berkata dalam doa, terima kasih ya Tuhan untuk berkat-Mu pada hari ini ya Tuhan, karena kita bisa disatukan kembali ya Tuhan lewat ibadah servis online kali ini ya Tuhan. Ya Tuhan, hari ini aku ingin berdoa ya Tuhan untuk salah satu teman kami ya Tuhan yang belum bisa mendapatkan pekerjaan ya Tuhan. Semoga ia bisa mendapatkan pekerjaan yang ia inginkan secepatnya ya Tuhan. Ya Tuhan, berkati hidupnya ya Tuhan, berkati kesehariannya ya Tuhan. Dan juga Tuhan, kami ingin berdoa semoga di saat-saat seperti ini kita bisa semakin dekat ya Tuhan kepada Engkau ya Tuhan. Tuhan, tidak juga kami lupa untuk mengucap syukur kalau teman kami salah satu bisa diberkati hidupnya melalui bosnya ya Tuhan. Semoga hidupnya ke depannya bisa terus mendapatkan berkat ya Tuhan yang melimpah dari Engkau. Terima kasih ya Tuhan, hanya kepada-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Halo semuanya, semoga kalian tetap sehat selalu, jaga kesehatan, dan tetap semangat ya nontonin ibadah online NYC setiap Sabtu ini. Oke. Gue mau sharing dikit satu khotbah gue yang judulnya Hope atau Harapan. Mungkin kita sering bikin bucket list atau kayak list tentang harapan kita di tahun depan di akhir tahun biasanya kan. Kayak misalnya ada yang mau liburan, ada yang mau bikin usaha, ada yang mau dapat kerjaan yang lebih baik, ada yang mau diet dan berolahraga supaya mendapatkan tubuh yang ideal gitu misalnya. Cuman kayak pasti tidak mudah gitu untuk dapetin harapan-harapan tersebut, dan ada juga yang kayak bisa gagal. Kayak mungkin karena diri kita males atau kayak tidak mendapat support dari orang terdekat kita. Jadi kayak kita tidak bisa mendapatkan harapan yang kita inginkan gitu kita. Atau kayak misalnya karena COVID ini kayak banyak teman-teman kita yang kehilangan pekerjaan, atau kayak mau buka usaha cuman gagal, atau mau jalan kemana-mana kan semuanya gara-gara COVID ini tidak bisa gitu. Gue kayak mau cerita sedikit sih, di akhir tahun 2019 gue kayak punya harapan banyak gitu, kayak harapan gue untuk kayak buat brand gue sendiri dalam fotografi dan videografi untuk acara-acara gitu sih, untuk wedding atau ulang tahun. Gue udah mempersiapkan itu di 2019. Cuman ya karena COVID semuanya susah gitu. Sebenarnya sih gue udah mau mikirin brand ini dari 2018, cuman kayak belum ketemu orang yang teman bisnis yang pas gitu, yang cocok sama gue. Dan gue juga harus fokus kuliah dan banyak organisasi yang gue ikutin, jadi kayak belum kepikiran sih untuk belum fokus gitu ke usaha ini gitu. Cuman di awal 2020 kayak gue udah banyak teman gue yang kayak ngajak kayak kayak diajak untuk kerja bareng lah gitu, kayak dalam kayak buat wedding atau sweet 17 gitu sih. Banyak sebenarnya sih udah pada bulan Juli atau Juni kemarin harusnya. Cuman karena COVID semuanya kan gagal, terus kayak film gue, terus organisasi yang gue ikutin kan kayak pentas gitu, cuman kayak semuanya gagal gitu kan. Dan kayak di saat itu gue benar-benar udah kayak kehilangan harapan gitu, kayak gue nggak tahu harus gue ngapain. Kayak gue kuliah online juga kayak jalanin aja, ibadah online jalanin aja gitu, kayak terus kayak kerjaan kayak buat padahal passion gue seperti editing atau videografi, cuman kayak kerjaan setengah-setengah, nggak maksimal gitu, kayak asal jadi aja gitu sih, yang kayak gue kehilangan harapan banget gitu untuk menjalankan passion gue sendiri pun padahal.
Cuman kayak sampai satu saat gue diomelin sama bokap nyokap gue, kayak disuruh kerja gitu, karena gue kerjaan di rumah gue cuman makan, main, sama tidur gitu, kayak diulang-ulang terus setiap hari sampai sebulan penuh gitu. Karena ya mau ngapain lagi, keluar gak bisa, kayak mau beli makanan di luar aja kayak susah gitu, kayak apalagi dapat kerjaan di kondisi kayak gini gitu. Orang tua gue kayak nggak tahu gitu, kayak apa yang gue udah lakuin gitu, padahal gue sebenarnya udah dapat kerjaan segala macam, cuman ya gue nggak pernah cerita ini ke siapapun, jadi ya nggak ada yang tahu sih emang. Cuman ya kayak gue udah males, kayak gue juga cuman ke kamar, gue langsung tiduran di sana. Di malam itu kayak gue bergumul sama Tuhan, kayak kenapa sih kayak bisa kayak gini gitu, kayak semua yang gue harapin di akhir tahun 2019 gagal gitu, kayak semua yang gue harapin untuk bikin brand sendiri kayak gitu nggak bisa diwujudin. Sampai orang tua gue yang kayak anggap sendiri gue kayak nggak ngapa-ngapain gitu yang nggak bisa kerja segala macem. Di sana kayak gue doa gitu, kayak Tuhan tolong kayak berikan kayak rencana baru gitu, kayak dalam hidup gue, kayak buat harapan baru gitu buat gue. Dan gue pergi tidur dan segala macam gitu. Dan besoknya ya biasa gue bangun, terus main sama teman gue biasanya siang-siang. Terus kayak di sore hari temen gue ada yang ngechat gue gitu, mau kerja gak gitu buat bikin iklan. Wah, gue di situ udah lumayan seneng gitu. Wah, akhirnya gue dapat kerjaan lagi gitu. Akhirnya nggak kayak dimarahin terus sama orang tua gue di rumah karena nggak kerja. Udah bersyukur banget sih, kayak diajakin kerja untuk bikin iklan gitu sama teman gue barengan. Terus klien gue ini juga pengen manggil gue lagi gitu buat project-project selanjutnya, dan gue bersyukur banget gitu bisa dapetin project segede ini dari teman gue ini. Saat itu gue juga bersyukur sama Tuhan gitu, kayak ternyata Tuhan gak diem aja gitu, kayak ngeliatin gue cuman gitu doang. Walaupun kayak gue cuman setengah-setengah kayak jalaninnya, walaupun gue cuman ikut Tuhan juga cuma setengah-setengah, tapi Tuhan tetap sayang gitu sama gue, masih kayak memberikan rencananya baik bagi gue gitu. Oke, gue mau kasih 3 poin penting. Kenapa sih kita harus berharap, atau gimana sih kita harus berharap gitu. Yang pertama itu kita harus percaya dulu kepada Tuhan. Dengan kita percaya pada Tuhan, kita kayak menyerahkan hidup kita gitu sama Tuhan, menuruti rencana-rencananya. Menurut gua, kalau emang harapan kalian gak bisa terpenuhi, itu emang bukan rencana Tuhan. Sama kayak gua, kayak mungkin kerjaannya yang untuk wedding atau Sweet 17 emang bukan rencana Tuhan bagi gua. Rencana Tuhan bagi gua ya ini, yang iklan atau klien yang manggil gue lagi, itu mungkin rencana Tuhan yang diberikan kepada gue, bukan yang lain gitu. Tuhan pasti memberikan rencana yang terbaik pada kita, bukan yang rencana buruk, sama seperti yang dikatakan di Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Jadi Tuhan bakal berikan kita rancangan-rancangan yang baik juga, nggak mungkin rancangan-rancangan yang buruk gitu, yang kayak misalnya kita berharap untuk kayak dapat pekerjaan yang lebih baik. Nggak mungkin Tuhan kasih yang kayak wah ini kerjaan aja nih buat tuh jelek gitu, nggak mungkin kan. Kayak dia pasti memberikan rencana yang terbaik untuk kita semua, walaupun emang waktunya kayak nggak agak lama gitu, nggak cepet. Emang Tuhan kayak ngeliat kesabaran kita dulu, ngeliat iman kita dulu, ngeliat kayak percaya gak sih lu sama gua gitu kalau kata Tuhan gitu sih. Dengan kita beriman kepada Tuhan, tentu Tuhan akan memimpin hidup kita dan menyertai hidup kita. Seperti yang dikatakan di Ibrani 11 ayat 1, iman ada dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan
dan bukti dari segala sesuatu yang kita lihat. Jadi kita dengan beriman kepada Tuhan aja, kita bakal dapat harapan-harapan tersebut yang kita sudah harapkan. Walaupun kayak agak berbeda, cuman ya Tuhan pasti memberikan rancangan yang terbaik. Yang kedua, jangan menyerah. Mungkin kayak setelah kita kehilangan harapan, kayak kita udah menyerah gitu sama keadaan, dan kayak jalanin aja, kayak yang gue ceritain, kayak gue cuman kuliah online jalanin aja, cuman kayak malas-malasan, terus kayak ya cuman ikut-ikutan doang, ibadah online, kayak nggak dapat apa-apa gitu. Kayak gue kerjain kerjaan juga cuman setengah-setengah, nggak sampai selesai gitu sih. Mungkin kita ada yang kayak gitu, ada yang kayak mudah menyerah atau malas. Namun kalau kita kayak berharap lagi kepada Tuhan, atau kayak mintalah sama Tuhan gitu untuk memberikan harapan kembali, kita akan mendapatkan kembali apa yang kita harapkan, dan atau bisa berkali-kali lipat Tuhan memberikannya. Itu sih menurut gua. Seperti yang dikatakan Roma 5 ayat 5. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan ke dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Jadi kita bakal dipimpin terus oleh Roh Kudus, walaupun itu susah, kayak susah lah, kayak gampang menyerah, atau kayak setengah-setengah atau lainnya. Roh Kudus pasti memimpin kita terus kayak gitu loh. Kayak lu pokoknya jangan sampai menyerah aja pokoknya, untuk mendapatkan pengharapan tersebut. Terus yang terakhir yaitu berdoa. Mungkin ini hal yang simple namun sangat berpengaruh besar dalam harapan kita gitu. Dengan kita berdoa atau meminta Tuhan supaya dapat memimpin kita dalam segala situasi atau keadaan atau yang kita lakukan. Seperti yang dikatakan Roma 12 ayat 12, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Dengan berdoa sendiri pun kita menaruh iman kita pada Tuhan gitu, untuk berharap kembali dan mendapatkan yang lebih besar. Gue mau tutup aja dengan satu kata ini. Mungkin memang sulit untuk mendapatkan apa yang kita harapkan sepenuhnya. Namun apabila kita terus menaruh iman dan pengharapan kepada Tuhan, rancangannya akan selalu indah bagi diri kita gitu. Kayak tetaplah berharap gitu, kayak tetaplah berjuang dan beriman kepada Tuhan Yesus gitu. Dan lu bakal dikasih lebih-lebih, bahkan berkali-kali lipat. Itu sih. Tetaplah berharap, tetaplah berdoa, dan beriman kepada Yesus.